Membahas dengan ATP, kita ulang sedikit mengenai konsepnya ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa mengenai konsep ATP. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang ATP, Bapak Ibu kemarin kita sudah belajar bersama membahas mengenai CP ya. Nah, di dalam CP itu ada fase-fase. Masih ingat Bapak Ibu? Saya tidak akan kembali pada kerangka kurikulum, tetapi akan saya potong pada CP itu sendiri. Ya. Di dalam CP, Bapak Ibu kemarin kita sudah belajar ada fase-fase yang di dalam CP juga kita melihat ada yang namanya elemen-elemen. Kemarin ada dimulai dari elemen gerak, ya, pengetahuan, pemanfaatan gerak, dan internalisasi dari gerakan itu sendiri. Ada yang perlu Bapak Ibu pahami, yang namanya alur, ya, berdasarkan pengertiannya itu adalah sebuah rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, baik. Kita akan mulai dari CP dulu, yang kemarin sudah kita bahas bersama, bahwa CP itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kita sepakati ya. Dan kemudian disusun dalam fase-fase. Kita lihat dulu CP-nya. Mana sih yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah? Sebentar. Oke. Oke. Ini ya CP-nya ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita SMK pada fase E, maka Bapak Ibu harus memahami ini dulu. Harapannya di akhir fase E. Nah, itu sudah. Kita lanjutkan pada ATP kembali. Untuk mencapai apa yang namanya CP, Bapak Ibu perlu menyusun sebuah alur yang terdiri dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Setelah Bapak Ibu menyusun apa yang namanya alur ini, Bapak Ibu diminta untuk melakukan pembuatan modul ajar. Yang nanti sumbernya Bapak Ibu bisa ambil dari mana saja. Berdasarkan pengertian di dalam ini, seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Pada pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dan istilah di bawah ini? CP, alur pembelajaran, tujuan. Oke, CP Bapak sudah tahu terdiri dari fase-fase yang pada akhirnya fase ini, di akhir fase ini, diharapkan dapat dicapai oleh siswa secara kompetensinya, baik secara kognitif maupun psikomotor. Dan alurnya kembali dibahas, itu rangkaian tujuan pembelajaran.
Ya. Nah, ini catatan penting. Guru berhak menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah ya hanya menyediakan beberapa saja yang digunakan sebagai contoh yang nantinya akan Bapak Ibu kembangkan dalam proses pencapaian CP ini. Ini. Kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, dan juga telah kita baca bersama, apa yang dinamakan alur, ya, itu adalah rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Ini contohnya fase A. Kalau tadi kita membahas fase E. Artinya tujuan pembelajaran yang di sini, pembelajaran 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ya, semua ini 1 sampai 4 inilah yang namanya alur Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada lagi 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ini juga alur. Nah, semua 1, 1 dan 2, 1 ini pada intinya nanti diharapkan untuk mencapai apa yang namanya fase E kalau kita. Yang nanti berakhir pada akhir semester di semester 2 untuk kelas 10. Kalau fasenya fase F berarti di kelas 12. Ya. Dalam pembuatan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu ingat dulu mempelajari apa yang namanya ABCD, audience, behavior, conditioning, dan degree. Ya, masih ingat? Nah, dalam sekolah penggerak, Bapak Ibu, kita tetap menganut prinsip dari pembelajaran, yaitu ABCD, namun bahasanya saja tidak lagi menggunakan ABCD. Apa? Ya, tidak lagi menggunakan ABCD, tetapi yang berbeda atau yang berubah itu Bapak Ibu sekarang menggunakan 3 prinsip dalam penyusunan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi, kedua adalah konten, yang ketiga variasi. Kompetensi itu apa? Kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ya, peserta didik mampu memahami. Nah, kalau audiennya siapa? Peserta didik. Ya, kompetensinya apa? Kemampuannya apa? Melakukan, memahami, mempraktekkan, mendemonstrasi. C1, C2 sampai C6, P1 sampai P5 dan sebagainya. KKO ya, diingat kembali ya KKO ya. Nah, kemudian konten. Konten ini materi apa yang Bapak Ibu ingin ajarkan. Ya, bola voli, kebugaran jasmani, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah variasi. Variasi ini adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa. Apakah dia mau Bapak Ibu buat dalam bentuk low? Ya. Ataukah Bapak Ibu mau buat hot? Itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau di sini saya contohkan, di sini kalau tidak salah matematika. Tetapi tadi saya sempat melihat di kelompok C juga sudah menampilkan dari bola voli ya. Nah, ini Bapak Ibu yang namanya alur tujuan pembelajaran. Ya, perintahnya Bapak Ibu diminta memilih 1 CP. Ya, memilih 1 CP. Artinya di mana Bapak Ibu? 1 CP dari fase A hingga F. Bapak pilih salah satu. Kebetulan di sini dipilih fase E.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mengajar di SMP berarti fase D. Nah, kita lihat kembali fase E, CP-nya apa sih? Oh, ternyata peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktekkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan kebugaran jasmani terkait keterampilan. Ini telah disusun oleh pemerintah, Bapak Ibu. Silahkan di copy, pindahkan. Ya, pindahkan. Sudah, ini adalah CP yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu gimana perannya? Bapak Ibu perannya ya itu mengembangkan dari apa yang diinginkan CP. Satu contoh, kalau Bapak di sana ingin saya lihatkan, kalau Bapak ingin materinya kebugaran jasmani, ya berarti Bapak ingin mulai dari level yang sederhana. Peserta didik dapat mengetahui, artinya kompetensinya cukup mengetahui. Oh, setelah mengetahui, saya ingin buat alurnya lagi dengan tujuan yang kedua, menganalisa. Ya, berarti peserta didik dapat menganalisa. Kemudian saya ingin lanjutkan pada tingkatan berikutnya, mengevaluasi. Bapak buat mengevaluasi. Sehingga KKO yang ada di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, itu tetap kita bawa, tidak kita tinggal, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan inilah yang namanya alur. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, harapannya setelah Bapak Ibu menyusun ini, Bapak Ibu tuh sudah mengetahui tuh mana sih kekurangan ataupun kelebihan dari anak-anak saya. Anak-anak saya ini cuma sampai bisa batas di mengetahui. Namun harapannya pada fase E itu, fase E tadi mana ya? Fase E. Kita lihat di fase E. Di fase E, sebentar kita buka kembali fase E. Nah, fase E diminta untuk mengevaluasi ya, segitu pemahaman. Ya. Dari menuju evaluasi ini, Bapak Ibu, ya, kita susun dari mulai yang lot hingga hot. Ini kan sudah masuk hot ini. Kalau Pak siapa kemarin menyampaikan metakognitif ya, Pak siapa ya? Saya catat kemarin, lupa. Metakognitif, ya. Inilah titik akhir yang diinginkan. Nah, dimulai dari mengetahui, dari mulai apa tadi ya? Selain mengetahui, kemudian menganalisa, dan akhirnya mengevaluasi. Setelah siswa mengetahui itu, sehingga mampu mendemonstrasikan, ataupun Bapak Ibu ingin dievaluasi itu dengan variasinya, dengan bahasanya, artinya Bapak Ibu sebutkan saja. Peserta didik dapat mengevaluasi, misalnya permainan bola voli yang dilakukan rekannya dengan bahasanya. Artinya kalau bahasa ini kan sudah tingkatannya sudah tinggi ya. Nah, tidak lagi membaca, tapi sudah tahu, sudah tahu
sudah mampu menganalisa sehingga dia akhirnya mengevaluasi. Di mana titik akhirnya? Titik akhirnya ingin mencapai fase E yang harapannya, ya Bapak Ibu, di sana tertuang juga terjemahan dari profil pelajar Pancasila. Apakah dalam mengevaluasi dia mempunyai nalar kritis? Oh ya. Apakah dia dalam mengevaluasi bekerja sama dengan rekannya? Oh ya. Apakah dia secara individu berarti mandiri? Nah, di situ bisa Bapak Ibu susun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentu berbeda di tiap-tiap sekolah. Di sekolah Pak Yoda tentu berbeda dengan sekolahnya Pak Diki. Tentu tidak sama. Dan inilah yang Bapak Ibu susun. Yang menjadi apa namanya ATP. Ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau sebentar. Kalau Pak Dono bingung menentukan, Pak Dono dan kawan-kawan bingung menentukan tujuan dan cara membangun aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mudah-mudahan tidak lagi ya Pak Dono ya, karena tujuan sudah terdiri dari apa yang namanya ABCD. Kalau di sekolah penggerak, kompetensi, konten, dan variasi. Tentukan itu dulu. Dari yang mudah, yang sulit. Kalau Pak Arif dan kawan-kawan menyampaikan bagaimana cara menentukan KKO, kita ambil lagi KKO dari kurikulum 2013, kita aplikasikan kembali pada kurikulum sekolah. Kemudian kalau Pak Diki menyampaikan karakteristiknya berbeda-beda, gitu. Alat dan bahannya terbatas, kata Pak Diki. Ya, kembali pada sekolah. Kalau sekolah belum sampai maksimal untuk alat dan bahan, kita bisa minta siswa yang memodifikasi. Itulah namanya ada di fase F, merancang. Sampai pada kategori merancang, Bapak Ibu susun tujuannya hingga tahap-tahap dari mulai yang mudah, kemudian sampai yang spesifik ke merancang. Ya, di sini contohnya saya contohkan beberapa alur fase. Sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Untuk model alur itu juga Bapak Ibu diberikan keleluasaan. Oke. Bentar. Oke, ini satu contoh. Capaian pembelajaran yang diinginkan itu berada di fase E. Ya. Kita SMK fase E. Kalau SMP berarti fase D. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi dan komando dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mempraktekkan rangkaian gerak skipping rope, squat thrust, dan step up secara individu dan berkelompok sesuai dengan kriteria penilaian dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Ya, ini bisa dimasukkan, bisa, karena ini tidak menyimpang pada
karakter atau dimensi yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, ini satu model, Bapak Ibu. Ya. Mengenai alur. Nah, ya, ada model yang lain seperti ini. Nah, oke, ini alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah fase E. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menilai dan mendemonstrasikan rangkaian gerak lari jarak pendek. Ya. Oke, saya coba ingin bertanya, ketika Bapak Ibu melihat ATP ataupun alur tujuan pembelajaran ini, mirip-mirip seperti apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab ini? Saya minta bantuan ini Bapak Ibu. Kalau lihat alur seperti ini, mirip-mirip apa nih kira-kira Bapak Ibu? Silabus. Iya, benar sekali Pak Amir. Mirip dengan silabus. Ya. Oke, kalau CP kemarin itu dari terjemahan ataupun ya kita anggap KIKD. Kalau ATP ini kita anggap saja silabus. Ya, bahasanya saja yang beda. Jadi Bapak Ibu mengenai tujuan pembelajaran tidak perlu bingung karena itulah yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Ya. ABCD, apakah ABCD itu baru dalam kurikulum sekolah penggerak? Tidak. Dari dulu, dari zaman kita kuliah, dari zaman kita sekolah pun ABCD selalu digaungkan dalam prinsip-prinsip pembelajaran. Dan itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Nah, sehingga kita dan saya rasa juga Bapak Ibu tidak akan mengalami kebingungan yang berarti, ya. Nah, kalau Pak Toyib menyampaikan bagaimana merumus tujuan pembelajaran di RPP, ya, pertanyaannya seperti itu, ya jawabannya ya sama Bapak. Kita menggunakan ABCD, A audience, peserta didik, behavior, tingkah lakunya, mempraktekkan, misalnya, conditioning, ya kan? Dan degree. Nah, itu sama saja. Dan ya hanya saja sekarang 3 konsep, yaitu kompetensi, yaitu konten, dan variasi. Sama saja. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu membuat alur tidak bingung lagi ya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.